Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam ngarit, salam ternakan ya. Dan ini di pagi hari saya sedang bermain-main dengan kelinci sapihan saya. Ini ada 6 ekor anakan kelinci NZ yang sudah sapih. Ada 3 pasang teman-teman, 3 jantan 3 betina ya. Ini baru lepas sapih teman-teman. Nah oke, untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang arah dan tujuan dalam beternak kelinci. Mau pilih mana antara kelinci hias atau kelinci pedaging. Nah ini akan saya bahas teman-teman. Ini menarik teman-teman, karena di Indonesia sendiri ada jenis kelinci yang bisa dijadikan kelinci hias dan juga kelinci pedaging. Nah ini bisa menjadi salah satu gambaran ataupun referensi untuk teman-teman pemula ya, mau arah dan tujuannya itu kemana ya, atau untuk dijadikan kelinci hias ataupun dijadikan kelinci pedaging. Nah, ini simak terus teman-teman ya, jangan sampai teman-teman itu kurang informasi, karena ini nanti akan membawa teman-teman menuju kesuksesan dalam beternak kelinci. Nah jadi di Indonesia sendiri itu ada berbagai jenis kelinci ya, bahkan mungkin ada puluhan bahkan bisa ratusan jenis kelinci ya. Jadi tapi jenis-jenis kelinci itu bisa dikategorikan sebagai kelinci hias dan bisa dikategorikan sebagai kelinci pedaging. Nah jenis kelinci hias itu ada berbagai macam teman-teman ya, banyak banget jenisnya, sampai saya itu nggak hafal jenis-jenisnya. Bahkan ada yang saya masih awam, termasuknya jenis-jenis yang kelinci-kelinci yang dari luar negeri itu ya, ataupun kelinci imporan. Nah yang saya tahu untuk kelinci hias itu ada Holland, Huzilop ya, English Angora, terus German Giant, Flemish Giant, Dutch, dan berbagai jenis lainnya ya. Jadi itu jenis-jenis kelinci hias yang saya tahu ya, yang ada di Indonesia. Dan terus untuk jenis-jenis kelinci pedaging itu banyak juga teman-teman. Tapi yang paling saya senang adalah ada jenis kelinci NZ yang seperti yang ada di depan teman-teman, kelinci Heila, kelinci Haikul, kelinci Californian, dan kelinci Red. Ada juga jenis kelinci lain seperti kelinci lokal, kelinci beligon, dan lain sebagainya ya. Cuma untuk jenis-jenis kelinci yang jenis-jenis kelinci pedaging yang bagus ataupun cocok untuk dijadikan kelinci pedaging, yaitu ya jenis-jenis yang tadi saya sebutkan, karena pertumbuhan dan berat badannya itu cepat sekali tumbuh, maka dari itu nanti bisa difokuskan untuk cepat panen. Dan oke, akan saya lanjut pembahasan ya. Jadi arah dan tujuan dalam beternak kelinci, pilih mana sih antara kelinci hias ataupun kelinci pedaging. Nah itu teman-teman, ini penting ya. Jadi arah dan tujuan dalam beternak kelinci itu untuk apa ya kan. Jadi teman-teman itu peternak kelinci arahnya kemana dan tujuannya itu untuk apa, ini harus teman-teman tahu atau harus teman-teman rencanakan. Bisa juga ketika teman-teman belum beternak kelinci, rencanakan dulu ya, ataupun ketika teman-teman sudah beternak kelinci, nah sambil berjalan sambil merencanakan arahnya itu mau kemana. Nah di samping arah dan tujuan itu teman-teman juga harus mencari jenis kelinci yang tepat untuk arah dan tujuan teman-teman. Jangan sampai arah teman-teman itu tujuannya untuk kelinci hias, tapi teman-teman belinya kelinci lokal. Nah itu kurang tepat ya. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena kelinci lokal itu termasuknya kelinci yang kurang tepat dijadikan kelinci hias, karena dari segi warnanya saja sudah terlihat bahwa kelinci lokal itu kurang menarik. Terus dari segi pertumbuhan bobotnya ya, kelinci lokal itu termasuknya ya kelinci yang mini ya, bukan kelinci mini sih, kelinci medium teman-teman. Nah terus dari segi fisiknya, kelinci lokal itu termasuk kelinci yang fisiknya ya biasa-biasa aja teman-teman ya, nggak ada fisik yang terutama yang istimewa. Contohnya misalkan kayak Holland, fisiknya itu ada telinganya ke bawah ngelup gitu kan. Terus German Giant fisiknya besar ya, telinganya panjang gede gitu kan. Nah itu ciri-ciri yang menarik untuk diternakan menjadi kelinci hias. Terus teman-teman itu harus tepat dalam memilih kelinci hias. Nah contoh seperti ini, kita harus mengetahui ya, misalkan kayak kita mau beternak kelinci hias, itu kita harus mengetahui perawatan kelinci hias itu seperti apa. Karena perawatan kelinci hias dengan kelinci pedaging itu agak sedikit berbeda teman-teman, karena untuk kelinci hias sendiri agak sedikit rumit ya, bukan rumit sih, tapi untuk menjaga kualitas kelinci hias itu ya harus ada penambahan vitamin ataupun hal-hal macam yang lain ya. Tapi kalau untuk kelinci pedaging ya yang penting gizinya sehat,
pertumbuhannya cepat, nah siap panen gitu kan. Tapi kalau untuk kelinci hias itu berbeda, fisiknya harus bagus, bulunya harus bagus, terus pertumbuhan bobotnya bagus, terus lagi bentuknya itu harus sesuai dengan yang diinginkan pasar gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kelinci pedaging, yang penting walaupun telinganya itu ada yang turun satu, yang penting dagingnya teman-teman. Nah itu, jadi teman-teman harus tahu arahnya. Nah ketika contoh misalkan ketika teman-teman ingin fokus ke kelinci hias jenis Holland, nah jadi perawatan kelinci Holland itu seperti apa. Nah teman-teman harus tahu pakan yang bagus itu seperti apa. Nah terus vitamin yang bagus untuk kelinci Holland itu apa aja. Nah itu ya, jadi teman-teman itu harus tahu. Nah terus kalau harganya kelinci Holland termasuknya tinggi teman-teman, lebih tinggi dari kelinci pedaging. Nah ini saya berikan bocorannya, kelinci hias itu harganya tinggi ya, lebih tinggi dari kelinci pedaging. Nah tapi di samping harga yang tinggi itu, proses penjualannya itu agak lambat ketimbang kelinci pedaging. Kalau kelinci pedaging itu penjualannya termasuknya sangat cepat ya, tapi kalau untuk kelinci Holland ataupun kelinci hias itu penjualannya itu agak lambat, termasuknya lama teman-teman. Nah itu kelebihan dan kelemahannya dari kelinci hias. Walaupun harganya mahal, tapi rata-rata orang yang mencari kelinci hias itu adalah para penghobi. Nah bukan orang-orang biasa, seperti contoh misalkan orang yang pengen kelinci hias yang jenis ini. Nah itu tidak teman-teman, tapi rata-rata orang yang mencari kelinci hias itu adalah para penghobi kelinci dengan kategori kelinci tertentu ya, terutama untuk dijadikan kelinci kontes ya, itu harus kelinci yang bagus-bagus dan kelinci hiasnya yang harganya itu jutaan. Nah itu teman-teman. Terus untuk kategori kelinci pedaging, nah ini sangat menarik menurut saya ya, ketika membahas tentang kelinci pedaging. Nah kelinci pedaging yang sudah saya sebutkan tadi ya, jenisnya berbagai macam dan pertumbuhannya itu bervariasi. Tinggal teman-teman pilih ya, ketika teman-teman ingin memilih jenis kelinci pedaging yang pertumbuhan dan bobotnya itu termasuknya cepat dan cepat panen, pilihlah jenis kategori kelinci seperti NZ, Hela, Hekol, Californian. Nah tapi ketika teman-teman ingin mencari jenis kelinci pedaging yang harganya termasuknya murah ataupun tidak terlalu cepat panennya ya, carilah kelinci seperti Bligon ataupun Rambon, bahkan bisa lokal bisa teman-teman. Tapi kalau untuk jenis lokal kayaknya untuk sekarang itu sudah mulai langka teman-teman ya. Kalau di daerah saya sendiri kelinci lokal itu sudah mulai sedikit. Nah soalnya kemarin saya sempat cari, ada yang minta kelinci lokal untuk dijadikan sate, tapi ternyata tidak ada ya. Saya tidak menemukan jenis kelinci lokal, rata-rata yang diternakan itu jenis rek. Dan untuk kelinci pedaging itu sendiri menurut saya itu sangat cocok diternakan ketika kita ingin beternak kelinci yang cepat panennya dan cepat lakunya ya. Walaupun harganya itu tidak terlalu tinggi seperti kelinci hias, tapi teman-teman, pasaran kelinci pasaran kelinci pedaging itu tidak ada habisnya. Kenapa? Karena arah dan tujuan kelinci pedaging itu ya untuk daging teman-teman, untuk dipotong, untuk dijadikan kuliner. Nah kuliner itu untuk dimakan oleh kita manusia ya. Jadi ketika kita mempunyai stok 10 ekor kelinci pedaging ya, kita jual semuanya. Nah nanti contoh kita jual ke pedagang sate. Nah si pedagang sate itu ketika stok 10 ekor itu sudah habis, nah nanti pasti akan mencari lagi. Nah jadi itu stok kelinci pedaging. Berbeda dengan kelinci hias, ketika saya menjual kelinci hias ke si A, dan si A kelinci hiasnya diternakan lebih banyak. Nah ketika saya menjual ke si A lagi, nah si A tidak akan menerima karena kelinci hiasnya sudah banyak. Nah kita harus mencari pembeli lain ya. Jadi misalkan kayak si B lagi cari lagi, tapi kalau ada ya kan. Tapi kalau untuk kelinci kelinci pedaging itu sendiri, ketika kita menjual kelinci pedaging contoh ke warung sate A dan warung sate B, nah kita menjual ke warung sate A 5 ekor, warung sate B 5 ekor. Nah ketika kedua warung itu stok 5 ekor, berarti 10 ekor kelinci itu sudah habis. Nah kita juga harus menyiapkan lagi untuk dijual ke situ. Nah maka dari itu kelinci pedaging sangat termasuknya direkomendasikan untuk dijadikan ternak kita ya, untuk dijadikan salah satu jenis ternak yang harus teman-teman budidayakan. Nah tapi yaitu kelemahan dari kelinci pedaging adalah harganya yang tidak terlalu tinggi dengan kelinci hias, karena kelinci pedaging sendiri untuk harga kisaran
per kilonya. Kayak kalau untuk kelinci pedaging itu kan harganya timbang ya teman-teman, per kilonya itu sekitar 30.000 sampai 40.000 per kilonya, timbang hidup teman-teman. Nah, tinggal teman-teman pilih arah dan tujuan dalam beternak kelinci itu untuk apa, atau teman-teman ingin menjual ataupun memelihara kelinci hias ataupun kelinci pedaging. Nah, dua kategori kelinci itu teman-teman juga bisa menjualnya itu tidak harus, contoh misalkan kelinci pedaging tidak harus dijual dagingnya teman-teman. Teman-teman juga bisa menjual hasil dari bibitnya, contoh misalkan kayak yang bejantan kita jual daging, yang betina kita jual untuk dijadikan siapan untuk indukan. Nah itu, atau ketika ada yang peternak yang membutuhkan ya, contoh terutama untuk sapihan, nah kita juga bisa menjual sapihan. Nah tidak harus kita bisa menjual pedaging itu sendiri, karena kelinci pedaging sendiri dari sapihan sampai indukan itu laku semuanya. Tinggal kita mencari pasar yang tepat untuk dijadikan pembuangan di kandang kita. Nah itu teman-teman, dan tinggal pilih ya antara teman-teman mau pilih kelinci hias dengan harga yang tinggi, yang kemungkinan ketika kita menjual itu dengan untungnya yang begitu besar, kita bandingkan dengan kelinci pedaging yang untungnya termasuknya sedikit tapi penjualannya itu akan terus menerus berjalan. Tapi kalau untuk kelinci hias sendiri ya agak sedikit lambat penjualannya, dan teman-teman tinggal pilih aja antara kelinci hias atau kelinci pedaging yang akan teman-teman ternakan. Tentunya dengan arah dan tujuan teman-teman itu dalam beternak itu seperti apa. Dan mungkin itu saja ya pembahasannya. Mohon maaf ketika pembahasan saya itu agak sedikit belibet, atau kalau ada yang masih bingung ya, atau ada yang belum jelas, tinggal ditanyakan di kolom komentar aja teman-teman. Nanti insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.